Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rahman, NRP 2103191. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review kuliah kamu dengan topik Laws of UX. Jadi yang pertama, pada kuliah kamu ini lebih menekankan pada Laws of UX yang berada pada layer skeleton. Nah, di UX Laws yang ada di layer skeleton ini terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui sebelumnya, yakni mengenai information load, waypoint, disability heuristic, gestalt principles, serta information display. Nah, apa saja yang akan dibahas nantinya bisa kita lihat pada video ini. Sekali bukan. Next, selanjutnya pada information load terdapat beberapa peraturan atau law yang harus kita ketahui. Pertama adalah Occam's Razor. Kunci utama dari Occam's Razor ini mengatakan bahwa say no to complicated things, yang artinya user jika dihadapkan dengan dua produk yang sama serupa, user tersebut akan cenderung memilih produk yang paling sederhana atau lebih simpel. Seperti ini contohnya bisa kita lihat pada PPT ini. Selanjutnya pada Hicks Law, kunci utamanya adalah more times for more choices. Bisa kita lihat berdasarkan contoh di sini, slide ini, jika user dihadapkan pada pilihan yang terlalu banyak, maka user akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menentukan keputusan akan langkah apa yang selanjutnya akan user lakukan. Nah, yang artinya waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akan meningkat sesuai dengan jumlah dan kompleksitas pilihan itu sendiri. Jadi usahakan nantinya ketika kita mendesain suatu UX, usahakan untuk tidak menaruh terlalu banyak pilihan kepada user nantinya. Selanjutnya terdapat Miller's Law. Di sini kunci utamanya ini adalah you cannot remember everything. Kita tidak bisa mengingat semuanya. Faktanya, rata-rata manusia hanya dapat mengingat sejumlah 7 kurang lebih 2 item dalam ingatan jangka pendeknya. Jadi, jika kita mendesain suatu mockup atau wireframe nantinya, diusahakan untuk tidak terlalu menaruh banyak objek dan tidak juga memberi sedikit objek, karena apabila terlalu banyak, user akan mudah lupa tentang objek apa saja yang terdapat pada sistem tersebut. Dan apabila terlalu sedikit, user akan memikirkan bahwa sistem tersebut kurang kompleks dan masih terkesan sederhana. Selanjutnya terdapat Tesler's Law. Sometimes complexity is a good thing. Nah, yang artinya pada Tesler's Law ini menyebutkan bahwa terdapat beberapa sistem tertentu yang kompleksitasnya memang tidak dapat disimplifikasi atau disederhanakan. Selanjutnya pada UX Law sebagian waypoints. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yakni Jacob's Law, salah satunya Fitts Law, von Restorff Effect, Zeigarnik Effect, Serial Position Effect, dan yang lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Jacob's Law. Kunci utamanya sama seperti tadi mirip, I have used this product before. Artinya, user tadi cenderung lebih menyukai produk yang bekerja seperti produk-produk yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Karena mempunyai pengalaman untuk menggunakan produk sebelumnya tersebut, maka user akan cenderung memilih produk yang serupa, yang sebelumnya pernah user memakai. Selanjutnya, ada Fitts Law. Kunci utamanya adalah time is really important. Yang artinya waktu yang dibutuhkan untuk berpindah suatu target dalam layar dipengaruhi oleh jarak dan ukuran dari target tersebut. Yang artinya nantinya kita
ketika kita mendesain suatu UI, jika suatu UI elemen yang memiliki hierarki yang tinggi harus diberikan ukuran yang besar atau didekatkan pada titik pusat interaksi. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, selanjutnya terdapat von Restorff effect yang mengatakan the different object as the is part to be remembered. The different object. Contohnya di sini pada tulisan ini saja, pada kalimat ini saya mencetak different menggunakan warna merah. Nah, sama seperti contoh yang ada di sebelahnya, bagian yang sangat berbeda daripada di sekitarnya akan menjadi yang paling mudah diingat oleh user. Prinsip ini bisa kita gunakan dan implementasikan ketika kita ingin menonjolkan suatu hal yang unik, yang bersifat unik dari suatu hal yang common ataupun sudah biasa. Lalu selanjutnya ada Zeigarnik effect. Kata kuncinya, I know what I have done. Saya tahu apa yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, dari hal tersebut, user menyimpulkan bahwa user lebih mengingat tugas yang belum diselesaikan daripada task yang sudah diselesaikan. Prinsip ini bisa kita implementasikan apabila kita menggunakan sistem hal apa yang sudah dilakukan oleh user dan hal apa yang belum dilakukan oleh user. Lalu di sini ada serial possession effect. The first and the last. First artinya awal dan last artinya yang terakhir. User cenderung lebih mudah mengingat item yang pertama dan terakhir dari serangkaian elemen yang ada dibandingkan item yang berada di tengah. Hal ini bisa kita implementasikan jika kita ingin menemukan sesuatu lebih dari satu benda, lebih dari satu hal, dan kita tinggal menaruhnya pada bagian atas dan bagian terakhir. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada information display. Terdapat dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah goal gradient effect serta Parkinson law. Langsung saja, di sini ada goal gradient effect yang artinya close from the goal is better. Bisa kita lihat pada gambar di samping, mengatakan semakin dekat user dengan suatu goal atau tujuannya, maka semakin bersemangat pula ia mencapainya. Terus selanjutnya kita masuk pada Parkinson law. Pada Parkinson law ini, user akan cenderung untuk menunda sebuah progres pada saat dia merasa memiliki banyak waktu. Untuk itu, membagi suatu aktivitas menjadi grup-grup yang penting, yang utamanya agar user tetap produktif. Contohnya seperti gambar di samping ini. Selanjutnya ada Gestalt Principles, tentang bagaimana kita memikirkan serta penempatan dari suatu objek. Terdapat 8 hal yang harus kita ketahui, yang proximity, closure, similarity, common region, continuity, figure and ground, symmetry, common fate. Pertama adalah proximity. Pada gambar di samping ini, elemen yang berdekatan akan dianggap sebagai satu kelompok. Yang kedua adalah closure. Otak manusia cenderung mengabaikan celah dari satu elemen dan akan memahaminya dalam konteks yang lebih besar. Nah, pada gambar di samping, meskipun gambarnya tidak sempurna, tetapi sebagian besar user mengetahui makna dan arti dari kota tersebut. Contohnya lingkaran dan bintang ini, walaupun gambar tersebut tidaklah lengkap. Lalu ada similarity, di mana elemen-elemen yang terlihat serupa cenderung dianggap satu kelompok. Hampir mirip dengan hukum selanjutnya, yakni common region. Elemen-elemen dalam satu area yang dipisahkan dengan batas dianggap sebagai satu kelompok pula. Yang selanjutnya ada continuity, yang artinya elemen-elemen yang berada dalam sebuah garis atau kurva dianggap sebagai satu kelompok. Biasanya kita menemukannya pada bagian header ataupun footer pada
aplikasi mobile ataupun pada website. Selanjutnya ada figure and ground, yang artinya otak manusia secara alami akan mengenali jika ada sesuatu di depan ataupun di belakang. Lalu selanjutnya ada konsep simetri, yang artinya elemen-elemen simetris sebagai sesuatu yang teratur dianggap lebih menarik dan nyaman untuk dilihat. Lalu selanjutnya ada komponen, ada hukum common fate, yang artinya elemen yang bergerak secara searah dianggap sebagai satu kelompok pula. Ada juga usability heuristic. Kata kuncinya important things to get started with. Intinya dari suatu desain nantinya harus memperhatikan hal-hal berikut ini untuk menciptakan suatu pengalaman yang baik, nyaman, dan enak untuk dilihat oleh user. Yang pertama ada visibility of system status, yang artinya sistem wajib memberi info apa yang sedang terjadi pada sistem itu dan memberikan feedback yang tepat kepada pengguna. Contoh, jika loading maka menampilkan sistem loading itu tadi, sistem sedang melakukan loading. Lalu selanjutnya ada match between system and the real world. Nah, yang artinya sistem harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Ada juga user control and freedom, yang artinya pengguna kadang salah memilih fungsi dalam sistem dan butuh emergency exit untuk meninggalkan kondisi tersebut tanpa proses email. Contohnya ketika kita mengirim suatu email, akan tetapi kita salah, terdapat kesalahan dalam email tersebut, kita bisa melakukan undo email tersebut tanpa proses yang rumit. Lalu selanjutnya ada konsep konsistensi and standards, yang artinya kita harus menghindari penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Intinya, desain yang konsisten dan baik akan memudahkan pengguna dalam mengenal fitur dan tidak membuat user ragu-ragu saat menggunakan fitur tertentu. Contohnya, ada untuk keluar close aplikasi kita bisa biasanya menggunakan keyboard escape, escape pada keyboard. Lalu ada konsep error prevention, yang artinya sistem didesain dengan kemampuan dapat mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan. Biasanya ketika kita melakukan, contohnya ketika kita melakukan browsing di salah satu browser, maka sudah banyak kita membuka tabs, lalu kita tidak sengaja memencet close, tombol close. Nah, otomatis dari browser tersebut akan memberikan feedback bahwa apakah kamu yakin untuk meninggalkan dan menghapus semua tabs yang ini. Nah, itu salah satu implementasi dari konsep error prevention ini yang memudahkan user apabila user benar-benar ingin melakukannya atau tidak sengaja user melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya ada konsep recognition rather than recall, yang artinya konsep ini berguna untuk meminimalkan pengguna mengingat dengan membuat objek, tindakan, dan pilihan yang terlihat. Jadi pengguna tidak seharusnya mengingat informasi dari satu bagian ke bagian lainnya. Contohnya pada fitur history browser dan yang lainnya. Lalu terdapat konsep flexibility and efficiency in use. Poin ini menekankan bahwa sistem sebaiknya memberikan fleksibilitas dan keefisienan dalam penggunaan aplikasi atau sistem tersebut. Lalu selanjutnya ada aesthetic dan minimalist design. Konsep ini menekankan bahwa desain tidak terdiri dari informasi yang tidak relevan atau yang jarang dibutuhkan, karena setiap tambahan informasi akan bersaing dengan informasi lainnya yang mengurangi visibilitas informasi lain. Lalu ada konsep help user recognize, diagnose, and recover from errors. Konsep ini menekankan feedback. Contohnya saat error terjadi, aplikasi seharusnya tidak hanya memberikan pesan error, namun juga memberikan solusi dari error tersebut. Lalu selanjutnya ada konsep help and documentation,
Konsep ini menekankan bahwa meskipun sistem lebih baik dapat digunakan tanpa petunjuk atau dokumentasi, namun memberikan bantuan dan dokumentasi sangatlah diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Have a great day and keep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.